Puluhan warga di Makassar mengamuk dan nyaris menghakimi dokter Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo saat hendak mengambil paksa jasad keluarganya. Aksi tersebut lantaran pihak rumah sakit hendak menguburkan jasad keluarga dengan protokol COVID-19. Puluhan warga Makassar terus mengamuk dan nyaris menghakimi dokter saat hendak mengambil paksa jasad keluarganya yang meninggal di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Sulawesi Selatan. Jangan sampai ada warga lain yang datang sini mengambil lagi. Keributan terjadi saat beberapa dokter spesialis Rumah Sakit Wahidin berusaha memberi penjelasan kepada orang tua pasien. Namun sejumlah teman dan keluarga lainnya terus mengamuk dan berteriak di dalam rumah sakit. Komunikasi tidak optimal karena begitu banyak orang tadi malam, padahal ini kan sebetulnya kita tinggal menunggu hasil sebetulnya, dan alhamdulillah keluarga juga bersabar menunggu hasil ini. Keributan tak berlangsung lama setelah puluhan personil Satuan Brimopolda Sulsel dikerahkan ke lokasi dan langsung meredam amarah warga. Setelah hasil tes swab dinyatakan negatif, jasad korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuel Yusfin, iNews melaporkan. Warga di Polewali Mandar menyerbu kantor Perindakop dan UKM untuk mendapat bantuan UMKM. Sayangnya, warga berkerumun dan tidak menjaga jarak. Warga berkumpul di halaman kantor Perindakop dan UKM Polewali Mandar, Sulawesi Barat, menghiraukan protokol kesehatan. Mereka datang membawa berkas kelengkapan untuk diinput demi mendapatkan bantuan langsung tunai UMKM sebesar 2,4 juta rupiah. Meski sudah diperingati petugas, namun warga tetap saja berkerumun dan tidak menjaga jarak. Sebenarnya itu membatasi, tetapi lagi-lagi namanya masyarakat kita juga tetap layani sehingga pada hari ini kita masih melihat seperti ini, malah setiap hari malah bertambah banyak. Jarak mereka kurang mengindahkan, tetapi memakai masker itu wajib. Memakai masker karena wajib, kami ya? tidak akan melayani ketika mereka tidak memakai masker. Polewali Mandar telah memasukkan data sebanyak 19.000 pelaku UMKM di berbagai sektor dari 27.000 kuota yang disiapkan oleh pemerintah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Petugas Satpol PP menggelar razia protokol kesehatan di Pasar Senen, Jakarta. Sejumlah pelanggar protokol kesehatan dikenakan sanksi. Sejumlah warga yang kedapatan tidak menggunakan masker di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat diberhentikan oleh petugas Satpol PP. Pelanggar dikenakan sanksi berupa biaya administrasi atau sanksi sosial seperti menyapu jalanan. Enggak, sebenarnya kan kalau keluar tuh biasanya pakai masker, cuman karena buru-buru kali ya, saya jadi nggak sadar kalau oh iya masker. Pertama kali kapok banget karena ini nggak sadar aja sih, Mbak. Meski angka pelanggaran pengguna masker menurun, namun razia tetap dilaksanakan karena sebaran virus COVID-19 di ibu kota masih mengkhawatirkan. Untuk razia masker kita terapkan sama ya, untuk transisi maupun yang perketatan itu kita disamakan untuk kegiatan tim masker ini. Untuk warga masyarakat yang tidak memakai masker walaupun dan maskernya memakainya tidak benar, itu tetap kami tindak. Menurun ya, semakin sedikit, berarti warga itu udah pada sadar ya, semua memakai masker. Sekarang untuk pelanggarnya itu sedikit menurun tiap hari. Razia masker akan terus digelar petugas gabungan selama pandemi untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Armalina, Gilang Ramadan, iNews melaporkan. Pendataan pengunjung rumah makan menjadi salah satu aturan wajib dalam PSBB Transisi DKI Jakarta. Pengelola juga diminta mewajibkan sistem pembayaran non-tunai. Dalam PSBB Transisi DKI Jakarta, pendataan pengunjung yang makan di tempat menjadi salah satu aturan tambahan.
Di Pujasera Metropol Jakarta Pusat misalnya, seluruh pengunjung didata tetapi tidak semua kolom pendataan diisi, seperti waktu keluar dan nomor induk kependudukan. Namun, pendataan ini disambut baik pengunjung. Kalau kita diinformasikan gitu terkait dengan penularan misalkan, itu kan juga baik juga untuk kita ya. Saya kira itu prosedur yang bagus. Tidak hanya protokol kesehatan yang ketat, pengelola juga mengatur beberapa aktivitas kontak fisik, seperti daftar menu yang dapat diakses secara daring dan menyarankan pengunjung untuk membayar non-tunai. Sekarang ya udah mulai ya lumayan ramai lagi sih dari sebelumnya. Sebelumnya kan hanya take away aja, take away ya nggak terlalu banyak, sepi banget dia yang datangin. Kalau sekarang udah lumayan. Pemprov DKI Jakarta per 12 Oktober lalu resmi memberlakukan kembali PSBB transisi di ibu kota. Sektor restoran dan rumah makan dapat melayani makan di tempat atau dine-in dengan maksimal 50% kapasitas tempat makan dan jaga jarak antar pengunjung hingga 1,5 meter. Dari Jakarta, Naila Azmi, Raga Firdaus, iNews melaporkan. PT Bio Farma memastikan harga vaksin COVID-19 di Indonesia terjangkau. Harga vaksin akan dijual Rp200.000 per dosisnya. Vaksin COVID-19 di Indonesia akan dijual seharga Rp200.000 per dosisnya dan dinilai tidak akan memberatkan masyarakat. Hal ini sekaligus mematahkan sejumlah dugaan yang menyebutkan bahwa harga vaksin COVID-19 akan lebih murah di Brazil dengan harga $1,96 Amerika Serikat per dosis. Dalam penentuan harga vaksin COVID-19 ada beberapa faktor yang dipertimbangkan. Hingga saat ini, uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 berjalan lancar. Vaksin itu pasti sudah melewati beberapa standar-standar struktur kos yang disepakati secara internasional. Dan dalam ini salah satunya untuk penyusunan harga vaksin COVID-19 ini ada faktor investasi yang kita lakukan seperti misalkan untuk melakukan uji klinis. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan melanggar aturan kampanye. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.